Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sesi pembukaan kepada Bapak Rektor untuk membuka acara tentang sosialisasi panduan dan pembukaan skim OPR penelitian dan pengabdian tahun akademik 2025-2026. Kepada Bapak Rektor dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua, Ketua LPPM, Ketua Pusat Studi Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat, serta tim di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, para dosen di Universitas Muhammadiyah Metro yang juga kami banggakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Namun demikian perlu diperhatikan ini sosialisasi UPR, tapi peserta di Zoom itu baru 30 orang gitu ya. Dosen kita 209. Ya, Kalau lihat di anu Ya, apa Sinta, bahkan dah lebih kalau sekarang harusnya 209 itu setahun yang lalu kelihatannya ya. Maka ini sangat minim peminat ini kelihatannya ya. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, tugas dosen itu secara nasional itu tridharma, diantaranya pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan untuk PTMA seperti Universitas Muhammadiyah Metro, ini tambahannya adalah AIK. AIK itu ya aktivitas ibadah dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga pembuatan materi-materi ajar di perkuliahan, juga aktivitas kita di perserikatan, baik itu di ranting, di cabang, atau di pimpinan daerah, atau di majelis-majelis ya. Itu mohon semuanya diperhatikan, diikuti. Lalu yang saat ini akan di launching ini adalah Dharma kita yang kedua ya, kedua dan ketiga barangkali ya Pak Satrio ya, penelitian yang dan kedua Pak, pengabdian. Oh, pengabdian enggak? pengabdian ya pengabdian. Oh Iya ya, iya benar, pengabdian yang kedua ya, dan ketiga betul. dua dan ketiga ya, dua Dharma ini berarti 50% pekerjaan kita ini yang akan kita bahas di sini ya. Maka ini mohon ini eh, kalau memang dosen mestinya kan ada penelitian ya, jangan sampai dosen mau ngajar dok, itu berarti bukan dosen sebetulnya, tapi tutor lah barangkali itu ya. Nah, karenanya mungkin tugas kita semua untuk mengajak kawan-kawan kita yang lain eh, supaya tertarik atau melaksanakan tugas penelitian ini. Tapi ke depan barangkali kita akan eh, apa akan kontrol ini dengan IKD ya, indikator kinerja dosen ya, sehingga dosen itu tidak hanya absen terus entah ngapa di sini pulang tanpa karya. Maka ke depan barangkali akan seperti itu. Kemudian hari ini akan kita laksanakan sosialisasi OPR yang sebetulnya barangkali secara substansi tidak jauh beda ya. Hanya eh, barangkali kita apa yang kemarin disampaikan oleh Ketua LPPM, strategi kita berikutnya eh, peran dosen kita dalam mengajukan proposal di DPPM ya sekarang namanya. Itu sangat minim ya. Jadi kurang dari 19% barangkali ya. Kalau dosennya itu 200 lebih kok
proposal yang masuk kurang 40, itu kan minim sekali gitu. Maka ke depan ini akan kita rancang eh, apa kita buat strategi OPR ini akan didanai setelah melewati pengusulan di DPPM. Jadi bagi dosen-dosen yang sudah punya JJA eligible di DPPM, maka dia harus ngusul dulu ke eh, DPPM tersebut, ke penelitian dan pengabdian masyarakat, Kementerian Saintek Dikti ya. Nah, setelah itu baru eh, kalau yang lolos, ya harapannya yang lolos banyak ya. Kalau nanti tidak lolos, maka itu nanti dibenahi lagi, diajukan untuk OPR ini. Nah, itu salah satu strategi untuk meningkatkan kepesertaan kita di eh, penelitian dan pengabdian yang didanai oleh kementerian. Namun demikian, bagi dosen-dosen baru yang barangkali belum eligible apa di sistem BIMA itu ya, maka itu nanti akan difasilitasi. Artinya UPR ini ada beberapa di antaranya yang sudah eh, apa dosen eligible itu nanti lewat eh, seleksi dulu di DPPM atau lewat BIMA, sedangkan yang memang belum eligible di sana, misalnya yang masih tenaga pengajar atau baru asisten ahli, belum punya pengalaman penelitian, itu juga akan difasilitasi. Nggak tahu persenanya berapa, nanti mungkin LPPM yang akan menyampaikan itu. Barangkali itu, dan mohon ini diikuti serta disebarkan. Kalau toh yang belum hadir, nanti diberitahu bahwa misalnya Ya, orang udah kita dosen udah lektor eligible, doktor pisan gitu, nggak akan bisa mengajukan UPR secara langsung, tapi harus ngajukan dulu di DPPM, di BIMA, baru nanti akan, kalau memang nggak bisa tembus di BIMA itu, baru kita ikuti seleksi UPR-nya. Saya kira itu eh, yang bisa saya sampaikan. Mari kita semangat semua, serta kita berkolaborasi dengan yang lain. Anunya juga, tim-timnya juga diperluas, jangan itu-itu saja. Kemudian saat ini kan masih ada 2 skim pengabdian ya yang masih buka ya. Eh, apa namanya itu? Bakti wilayah buka. Pemberdayaan masyarakat sama daerah Bina ya, desa. Bina desa. bina Bina desa. desa. Ya, maka itu juga barangkali kalau perlu, eh, kalau sampai saat ini belum ada yang ini, mungkin fakultas atau LPPM memfasilitasi untuk apa namanya, buat tim ya untuk dorong supaya ada yang ikut. Saya kira itu. Kemudian ini tadi buka acara ya, Mas Aron ya. ya Pak. Ya, mari dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya, setelah sambutan dan ucapan basmalah kita, maka eh, sosialisasi penelitian dan pengabdian melalui skem OPR ini saya nyatakan dibuka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Rektor atas sambutan dan pembukaannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Wakil Rektor 1 tentang launching penerimaan proposal hibah skim OPR. Kepada Bapak Wakil Rektor 1,
Sepertinya beliau masih ada Zoom juga. oh masih ada kegiatan Pak ya? Oh langsung di, oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya dan pembukaan. Izinkan kami untuk meneruskan Zoom meeting ini kepada Bapak Ketua LPPM Dr. Satrio Budi Wibowo. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Arman. Suara saya terdengar jelas, Mas? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. PPT yang saya share sudah terlihat? Sudah muncul. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Pak Nyoto, yang alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan pembukaan skim OPR kali ini. Kehadiran Pak Rektor ini mengindikasikan bahwa Bapak Rektor ini peduli juga ya terhadap dharma kita yang kedua dan ketiga tadi, yaitu penelitian dan pengabdian. Bahkan Pak Rektor sampai memantau, mengetahui data-data detail berapa jumlah penelitian dan pengabdian kita, dan memang animo dari peneliti dan pengabdi UM Metro masih terus perlu kita tingkatkan. Dari sisi kehadiran kegiatan Zoom ini juga sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi catatan sebetulnya. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Puslid, Pak Dr. Andiana Rosid, terus Ketua PKM Ibu Dr. Eri Prawati, Bapak Ibu pimpinan yang ada di UM Metro yang mungkin hadir dalam kegiatan Zoom kali ini. Di siang hari ini saya akan memaparkan terkait beberapa kebijakan dari LPPM UM Metro, yang tentu saja kebijakan-kebijakan kita di LPPM ini tentunya berdasarkan arahan dari pimpinan Pak Rektor dan Pak WR1 yang kebetulan beliau pada hari ini belum bisa hadir karena sedang mengikuti kegiatan yang lain gitu ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa visi dan misi LPPM dari 2020 dan 2025 itu Bapak Ibu sudah tentunya paham. Intinya kita ingin mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi misi UM Metro, yaitu yang profetik, unggul, dan mencerahkan. Dari visi itu kita membuat beberapa misi, di antaranya ada 4 ya. Dan yang saya highlight memang adalah membangun jejaring lokal, nasional, dan internasional yang sampai saat ini terus diupayakan oleh LPPM UM Metro. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah LPPM UM Metro ini penelitian dan PKM-nya itu sudah masuk ya dalam klaster utama, dan ini adalah jumlah penelitian kita gitu. Jumlah penelitian kita di tahun 3 tahun terakhir lumayan gitu ya, walaupun tetap ini kalau dibandingkan dengan jumlah dosen itu masih sangat sedikit sekali gitu ya, karena sekitar 19% ke bawah itu jumlah pengusul di PPM. Kemudian yang aktif meneliti, yang meneliti dari penelitiannya sendiri gitu ya, yang tidak berkolaborasi dengan mahasiswa itu juga jumlahnya juga kalau di Sinta itu saya lihat masih perlu ditingkatkan gitu ya, dan apalagi di PKM. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, penelitian-penelitian ataupun yang dari visi misi tadi sebetulnya yang peta jalan yang dilakukan oleh PPM UM Metro ada seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian diharapkan menghasilkan output berupa publikasi, HKI, dan riset itu bisa dijadikan sebagai tema pengabdian pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengajaran. Jadi dari output-output ini diharapkan bahwa menghasilkan outcome itu publikasi merupakan citasinya. Citasi Bapak Ibu banyak ya. Karena ada publikasi, otomatis ada citasi, dan mudah-mudahan citasinya banyak gitu. Kalau tidak ada publikasi, otomatis tidak ada yang disitasi. Kemudian HKI, paten, dan sebagainya diharapkan itu bisa menjadi hilirisasi, gitu, komersialisasi dari produk HKI yang Bapak Ibu dapatkan dari produk riset Bapak Ibu sekalian.
Kemudian dari pengabdian diharapkan bisa menghasilkan PTG yang tujuannya memang berdampak pada masyarakat ya, terutama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yang menjadi tempat pengabdian Bapak Ibu sekalian. Dan di bidang pengajaran tentunya mudah-mudahan dari riset Bapak Ibu bahan ajar yang didapat juga terupdate ya, terupdate baru gitu ya. Dan intinya itu adalah pada pemeringkatan universitas baik di Sinta, di pemeringkatan-pemeringkatan yang lain dan sebagainya. Nah, PPT-nya udah lihat Mas? Coba dicek lagi. Nggak muncul, Pak. Nggak muncul ya? Oke, sebentar. Nah, oke. Oke, kalau sekarang Ya, muncul, Pak. muncul ya. Oke. Jadi ini ada peta jalan ya yang diharapkan oleh UPPM dari riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Menghasilkan output publikasi HKI pengabdian dan pengajaran dan menghasilkan outcome berupa citasi dari publikasi Bapak Ibu, komersialisasi dari HKI yang Bapak Ibu dapatkan, serta peningkatan taraf hidup ataupun PTG dari pengabdian yang Bapak Ibu lakukan. Yang tentu saja pengabdian diharapkan berdasarkan hasil riset. Riset itu bisa dijadikan menjadi update untuk bahan ajar Bapak Ibu yang diajarkan di kelas. Dan endingnya adalah kita berharap dengan kegiatan-kegiatan tadi itu pemeringkatan UM Metro itu menjadi lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah timeline untuk pembukaan OPR. Bapak Ibu bisa melihat. Bentar ya, ini saya PPT-nya Pak. Nah, sosialisasi ini sedang kita lakukan di tanggal 1 Juli ya. Kemudian penerimaan proposal SIM PPM, Bapak Ibu bisa upload di sana. Itu bisa diterima mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 5 Agustus 2025. Jadi waktunya ini Bapak Ibu mohon dicatat, waktunya ini tidak banyak, yaitu sampai tanggal 5 Agustus. Kemudian nanti akan ada penyamaan persepsi tim reviewer itu tanggal 5 Agustus. Kemudian ada seleksi proposal di tanggal 7 sampai 9 Agustus. Dan pengumuman pemenang Bapak Ibu bisa lihat di tanggal 11 Agustus 2025. Dan kontrak penelitian itu akan dilakukan di bulan September 2025 ya, menunggu pengesahan pagu anggaran oleh universitas. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan karena waktunya mepet untuk bisa mempersiapkan proposalnya. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin mengajukan di DPPM, nanti Bapak Ibu di waktu sekian minggu itu silahkan diedit gitu ya, sehingga nanti bisa diajukan untuk mendapatkan skim OPR. Nah, nanti detailnya akan diberitahukan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya, oke. Nah, perubahan jadwal pembukaan skim OPR tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya, bahwa dulu sebelumnya OPR itu dibuka sebelum pembukaan DPPM. Saat ini dan insya Allah ke depan itu OPR akan dibuka setelah skim DPPM ditutup dan diumumkan pemenangnya siapa saja. Nah, ini adalah tahun ini adalah awal bahwa skim OPR jadwalnya itu dirubah setelah skim DPPM. Oleh sebab itu, tentu saja tim dari LPPM sendiri kami agak sedikit agak sedikit melakukan penyesuaian, terutama dalam pembuatan panduan, kemudian dan lain sebagainya itu yang sebelumnya tidak direncanakan karena OPR yang kita lakukan di tahun 2025 itu sudah dibuka di bulan Januari. Nah, ini adalah mengawali Bapak Ibu sekalian dan semoga di tahun ke depan insya Allah setiap pembukaan skim OPR itu
setelah pengumuman pendanaan hibah DPPM dan tidak jauh jaraknya dari pengumuman dana hibah DPPM. Tujuan perubahan jadwal ini yang pertama, yang berikutnya adalah memfasilitasi penyebaran dana penelitian dan PKM agar terdistribusi lebih merata. Jadi kadang-kadang ya yang dapat OPR itu adalah orang-orang yang memang sudah jago bikin proposal ya. Otomatis kalau dia sudah biasa dapat di DPPM, suruh ikut lomba di OPR, otomatis peluang untuk menang itu lebih tinggi dibandingkan dosen-dosen yang mungkin belum terbiasa jadi pemenang hibah gitu ya, belum terbiasa menjadi membuat proposal hibah yang layak didanai gitu ya. Jadi semoga dengan perubahan jadwal ini distribusi dana penelitian dan PKM bisa lebih merata gitu ya. Diharapkan orang teman-teman yang sudah dapat DPPM itu tidak lagi mendapatkan hibah pendanaan OPR. Jadi dana ini memang bantuan khusus untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan dana hibah, sehingga mungkin dengan dana bantuan ini bisa menstimulasi sehingga ke depan tetap semangat untuk mengajukan usulan di DPPM. Kemudian memfasilitasi tim pengusul yang gagal dalam pengusulan skim DPPM. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semoga bisa meningkatkan motivasi Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan hibah-hibah di skim DPPM. Lalu memfasilitasi agar pengusul BIMA memiliki track record penelitian atau PKM. Jadi dalam mengajukan usulan di BPM, DPPM, Bapak Ibu harus punya track record. Nah, mungkin di penelitian ini yang tidak didanai, ini bisa menjadi, kalau dilakukan dan dipublikasi, ini bisa menjadi track record. Sehingga ke depan Bapak Ibu ingin mengusulkan judul yang sama atau judul yang lain yang lebih baik gitu ya, itu Bapak Ibu punya track record terlebih dahulu. Karena ini penting. Dalam pengusul BIMA, track record penelitian itu sangat penting. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah proposal penelitian dan pengabdian yang diunggah di BIMA tahun 2026-2027. Ini adalah apa yang kita cita-citakan. Dengan perubahan jadwal ini semoga bisa merubah jumlah proposal penelitian dan pengabdian di BIMA ya. Jadi kalau kita ada pepatah bilang ya, kita ingin berubah, kita ingin outputnya berubah, tapi tidak melakukan perubahan, itu sama saja bohong gitu ya. Jadi kita coba lakukan sedikit perubahan, kita berharap nanti ke depan hasilnya itu berubah. Yaitu salah satunya adalah peningkatan jumlah proposal penelitian pengabdian yang unggah ke BIMA. Lalu berikutnya mendorong agar dosen mau melakukan updating data Sinta dan meningkatkan JJA. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya paham bahwa skim OPR ini harus lewat DPPM dulu, maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah lektor tapi tidak eligible di DPPM karena Sintanya sedikit, itu bisa updating data Sintanya sehingga bisa skornya tinggi, sehingga Bapak Ibu bisa eligible untuk mengusulkan hibah DPPM sebagai ketua di tahun berikutnya. Jadi kalau kita lihat di data Autor Sinta itu jumlah dosen kita yang minimal lektor ada 90-an. Nah, dari 90-an ini mudah-mudahan ini terpicu 90 orang lektor ke atas ini terpicu untuk bisa updating data Sinta sehingga bisa eligible untuk menjadi ketua di hibah DPPM. Nah, dari 90-an ini, LPPM menargetkan tahun depan submit bisa lebih dari 60 atau 26% dari total dosen UM itu sekitar 200-an ya. Kalau kata BAK, BA bagian kepegawaian itu 230. Jadi 60 proposal itu cuma 26% lah dari total dosen. Kalau dihitung dari total jumlah lektor ini belum menghitung yang sedang sekolah gitu ya. Yang masih Sintanya masih sedikit dan sebagainya, itu 60 itu sudah 66%. Jadi jumlah dosen ber-JJA minimal lektor kita. Ya, semoga yang sedang kuliah bisa segera pulang sehingga bisa mengajukan hibah DPPM, menambah jumlah proposal, ataupun yang paling kita harapkan adalah dosen-dosen yang lektor ataupun ke atas, lektor kepala ataupun guru besar, yang skor Sintanya sedikit agar bisa melakukan updating data Sinta sehingga bisa eligible jadi ketua di penelitian hibah DPPM, kemudian mengajukan proposal hibah DPPM, dan diharapkan
jumlah total submitted proposal di BIMA kita tahun 2026 nanti itu adalah 60. Ini target dari LPPM dan teman-teman pimpinan ya terkait mengapa jadwal kita dirubah. Mungkin dari pimpinan targetnya lebih agresif lagi ya, tidak hanya 60 gitu, mungkin 80 ataupun 90 bahkan Pak Rektor ya, 50% lah gitu. Cuma mudah-mudahan lah ini targetnya bisa tercapai di tahun 2026, ada ya bisa 70 atau 60 lah proposal yang submit di BIMA gitu. Mudah-mudahan ya tadi ya, ini belum menghitung jumlah teman-teman yang sedang kuliah. Mudah-mudahan yang sedang kuliah juga bisa pulang ataupun bisa membantu penyusunan proposal hibah DPP. Nah, skema penelitian dan skema pengabdian yang ditawarkan di OPR tahun ini sama klop dengan yang ada di BIMA, Bapak Ibu sekalian. Ada dosen pemula, ada PTM, penelitian fundamental, ada PKPT, kemudian ada penelitian kerjasama luar negeri, kemudian ada penelitian terapan luar prototipe, dan penelitian terapan luar model. Ini yang merah yang tidak ada di BIMA ya. Ini ada di sini tapi kita ada di OPR. Kemudian yang pengabdian itu ada PMP, pemberdayaan masyarakat pemula, pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM, pemberdayaan masyarakat mahasiswa, ada PKM internasional, dan seterusnya. Yang merah-merah ini memang tidak ada di BIMA, tapi ada di OPR kita ya Bapak Ibu. Ada di OPR kita, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Pusat Penelitian dan Ketua Pusat Pengabdian. Cuma kalau Bapak Ibu lihat, yang lain skema-skemanya ketiplek mirip dengan yang dipunyai oleh BIMA ya, di DPPM. Nah, nanti secara rinci, persyaratan pengusul itu akan dijelaskan oleh Kapuslit dan KPKM. Cuma sebagai gambaran ya Bapak Ibu, saya akan memberikan gambaran global yang dibuka untuk semuanya, yang dibuka untuk usulan baru, ya, itu hanya penelitian dosen pemula dan pemberdayaan masyarakat pemula. Ini Bapak Ibu silahkan usul baru. Nah ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang maksimal itu asisten ahli. Artinya yang belum punya JJA, JJA-nya masih tenaga pengajar, maksimal asisten ahli itu boleh yang penelitian dosen pemula atau pemberdayaan masyarakat pemula. Usulan baru intinya. Jadi maksimal asisten ahli. Nah Bapak Ibu yang lektor, mohon maaf, ini memang harus mengajukan skim-skim yang lain. Yaitu yang PTM, penelitian fundamental, PKPT, atau terapan luaran prototipe, atau luaran model. Sedangkan yang pengabdian, itu Bapak Ibu bisa mengajukan yang PKM, PMM, dan yang saat ini sedang dibuka, itu adalah dua ini, pemberdayaan wilayah dan pemberdayaan desa binaan. Silahkan mengusulkan via BIMA, kalau seandainya Bapak Ibu kemudian kalau sudah mengusulkan via BIMA, mungkin bisa berdoa supaya tidak didanai gitu ya, sehingga bisa di hingga tahun depan untuk pembukaan OPR tahun 2026 itu bisa difasilitasi oleh penelitian dana dari UM Metro. Tapi saya harap itulah Bapak Ibu tidak ada yang berdoa supaya dananya tidak didanai ya. Karena dana dari Dikti itu pasti lebih besar dibandingkan dana dari PPM. Sedangkan yang kerjasama luar negeri, yang baik penelitian maupun PKM, itu luarannya tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi penelitian kerjasama nanti bisa disampaikan secara lebih detail oleh Pak Kapuslit dan Pak PKM. Saya hanya memberikan gambaran umum. Intinya itu adalah ada dokumen kerjasama dari lembaga kita dengan lembaga luar negeri. Dan yang dokumennya itu sudah detail. Ada judul PKM-nya, ada judul penelitiannya, ada nama-nama pengabdinya, ada nama penelitiannya, dan ditandatangani oleh mitra luar negeri yang mengurusi bidang penelitian atau pengabdian. Sedangkan di sini nanti ditandatangani MOU-nya itu oleh PPM. Nanti lebih detail bisa dijelaskan oleh Pak Kapolri dan Bu PKM. Jadi intinya itu Bapak Ibu bisa mulai meraba-raba bahwa mana saja yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk OPR di tahun 2025 ini ya.
Lalu berikutnya ini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya dari judul-judul itu penelitian dan PKM ini kita melakukan diversifikasi skema pendanaan, ya, baik penelitian maupun pengabdian. Dulu semuanya didanai 7 juta. Nah sekarang nanti jumlah pendanaan itu disesuaikan dengan skema yang diajukan. Berapa jumlah dananya tiap skema nanti oleh Kapuslit dan KPKM akan disampaikan. Intinya sekarang ini jumlah dana yang diberikan itu tidak pukul rata 7 juta, tapi didiversifikasikan, disesuaikan dengan skema yang diajukan. Dan jangan dibanding-bandingkan dengan pendanaan yang didapatkan dari sumber APBN ya Bapak Ibu. Karena APBN kita itu triliunan, kita APBN-nya UM Metro tidak sampai 1 triliun ya. Jadi mohon pemahamannya gitu. Kemudian nanti juga ada yang hibah terbuka ya. Hibah terbuka itu mencakup program OPR, sistem DPPM, risetmu, serta penelitian internasional dan pengabdian internasional itu dapat diakses oleh semua dosen peneliti yang memenuhi syarat-syarat yang tadi secara umum saya sampaikan, yang nanti secara detail akan disampaikan oleh Ketua Puslit dan Ketua PKM. Lalu ada penelitian yang hibahnya sifatnya undangan, seperti riset konsorsium PTMA, LPDP, ini untuk peneliti yang diundang atau memiliki kompetensi khusus, misalnya sudah punya paten, atau misalnya sudah punya kolaborasi dengan PT ataupun apa ya, pokoknya yang peneliti-peneliti yang kelas kakap ya. Kalau seandainya yang mengajukan di DPPM mungkin itu dia mengajukan yang PKPT ya. Ada satu dosen kita yang mengajukan di Bima kemarin yang PKPT. Itu silakan nanti akan ada riset konsorsium PTMA LPDP yang nanti akan disampaikan karena kita masih menunggu panduannya. Nah ini memang untuk peneliti-peneliti yang khusus ya, yang diundang oleh PPM untuk mengikuti kegiatan konsorsium PTMA dan LPDP. Kalau Bapak Ibu pengen ikut dalam kegiatan itu, Bapak Ibu harus punya paten. Mulai meneliti sekarang, punya produk yang bisa dijual, kemudian bisa dikonsorsiumkan dengan mitra-mitra yang industri gitu ya, nanti bisa terlibat dalam kegiatan riset konsorsium PTMA LPDP. Lalu yang undangan juga itu adalah riset pendukung Fakultas Kedokteran misalnya, yang hanya dibuka tentu saja untuk para peneliti dari Fakultas Kedokteran. Jadi kalau misalnya saya dari BK, saya juga tertarik nih dengan penelitian kedokteran. Saya mau bikin proposal penelitian kedokteran, ini tidak bisa masuk ya. Karena ini dikhususkan memang untuk mendukung kinerja Fakultas Kedokteran, karena kita semua memahami bahwa di sini ini adalah sumber pendapatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa maklum gitu. Nah, ini memang terbuka hanya bagi para peneliti dari Fakultas Kedokteran. Nanti silakan dari dekan Fakultas Kedokteran ataupun dari teman-teman pimpinan untuk bersurat gitu ya terkait dukungan apa terkait penelitian dan pengabdian yang dibutuhkan oleh Fakultas Kedokteran sehingga bisa kita ini. Jadi penelitiannya tetap melalui LPPM untuk monitoring, evaluasi dan sebagainya agar penelitiannya memang benar-benar dilaksanakan. Dan semoga sih sebetulnya PKM yang dilakukan oleh Prodi itu bisa lagi ditarik di LPPM gitu sehingga bisa ada monefnya, kemudian bisa ada laporan ke SINTA dan sebagainya. Tapi itu nanti ke depan. Nanti Bapak Ibu bisa paham untuk OPR tahun ini dan ke depan kita ada diversifikasi ya dari pendanaannya maupun dari jenis-jenis skemanya kita banyak sekali variasikan. Diversifikasi ini diharapkan penyebaran dana penelitian dan PKM agar distribusi lebih merata. Jadi nanti yang teman-teman yang dosen pemula, asisten ahli atau belum ber-CJA, yang ketika diadu dengan teman-teman yang sudah lektor, sudah bolak-balik dapat penelitian, itu kan kayaknya nggak adil gitu ya. Orang yang sudah sering penelitian diadu dengan yang baru pertama kali bikin proposal. Otomatis diseleksi itu, karena seleksi kita itu berdasarkan penilaian proposal, otomatis ya nilainya kebiasaannya itu lebih sedikit ya dibandingkan yang terbiasa lolos hibah gitu. Karena dia sudah berpengalaman, karena sudah tahu selah-selahnya gitu ya.
Dan kita itu berbasis penilaian gitu. Jadi diharapkan dengan adanya diversifikasi ini, perbedaan-perbedaan skema ini memberikan peluang lebih besar pada teman-teman yang memang jarang lolos hibah penelitian dan pengabdian gitu. Karena kalau seandainya diadu dengan yang sering lolos, biasanya ya yang sering lolos itu mungkin udah kayak main catur ya, udah tahu cara-caranya. Dan seleksi kita itu berdasarkan nilai gitu ya, dinilai berdasarkan proposal, otomatis peluang untuk dapat lebih besar. Nah, kita ke depan kita coba dengan adanya diversifikasi ini, mudah-mudahan teman-teman yang jarang dapat itu bisa dapat. Jadi nggak dilawan ya, misalnya lawan Habib Nurmagomedov, misalnya lawan Ahmad Dhani, ya itu kan kayaknya kalau di MMA itu kasihan Ahmad Dhaninya gitu ya. Walaupun sama-sama pernah MMA. Nah, nanti kemudian prosedur evaluasi penelitian modelnya seperti ini Bapak Ibu, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti proposal Bapak Ibu akan direview oleh tim reviewer yang sudah di SK-kan di tahun sebelumnya ya. Nanti kemudian dari hasil review itu ditentukan siapa yang lolos gitu. Yang pengabdian juga begitu. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat, ini contoh hasil penilaian reviewer dari desk evaluasi. Kita penilainya tidak satu ya Bapak Ibu, jadi ada dua. Jadi hasil nilai ini kalau seandainya dan dua ini tidak saling tahu ya, jadi mereviewnya itu masing-masing di tempatnya sendiri dan tidak tahu siapa partner reviewnya. Jadi kalau seandainya nilainya beda, nanti akan ada reviewer ketiga yang akan ditunjuk oleh LPPM untuk menentukan siapa yang nilainya yang betul berapa gitulah. Jadi kalau seandainya dua dan selama ini alhamdulillah kalau penelitian semuanya hampir nilainya tidak jauh-jauh beda. Kalau kasus beda kemarin di pengabdian ya, pengabdian memang agak beberapa beda. Akhirnya kita tunjuk reviewer ketiga untuk memastikan angkanya berapa gitu. Nah jadi inilah karena berdasarkan basicnya adalah penilaian, maka proposal yang bagus, yang jago-jago itu biasanya sering kali menang. Mau nggak mau ya yang dapat kok kayaknya itu terus ya, karena yang jago bikin proposal yang itu lagi gitu. Nah ini kita dengan kebijakan baru ini semoga lebih merata tersebar kepada dosen-dosen yang mungkin belum sempat mendapatkan pendanaan hibah hibah OPR. Nah, secara umum siapa saja yang tidak bisa ikut untuk mengajukan proposal skim OPR 2025-2026 itu adalah para ketua peneliti atau pengabdi yang sedang menyelesaikan penelitian PKM skim, penelitian PKM skim risetmu. Jadi silakan diselesaikan dulu, baru ngikut lagi ya untuk penelitian OPR tapi di tahun berikutnya. Bapak Ibu yang sudah jadi ketua penelitian pengabdi dan sedang menyelesaikan penelitian PKM di skim OPR di tahun ini gitu ya. Silakan selesaikan dulu, ajukan lagi nanti di tahun berikutnya. Atau ketua peneliti dan pengabdi yang mendapatkan skim DPPM. Jadi kalau pengabdian misalnya Bu Eri dapat skim pengabdian di DPPM, maka tidak bisa mengajukan OPR baik penelitian maupun pengabdian di tahun ini. Dibagi-bagi buat yang lain gitu ya. Terus ketua pengabdi atau penelitian pengabdi yang memiliki hutang luaran OPR dari tahun 2022-2024. Alhamdulillah sepertinya yang sekarang tinggal tersisa 1-2 ya yang punya hutang luaran, tapi yang lain sudah lapor, luarannya sudah punya. Dan sekali lagi yang sudah Bapak Ibu yang sudah dapat penelitian hibah-hibah risetmu, OPR dan DPPM itu silakan mengajukannya di tahun depan. Kalau kata Pak Prabowo itu pas di pembukaan Koperasi Merah Putih tahun lalu, Pak Prabowo itu bikin istilah yang namanya serakah ekonomik gitu ya. Jadi jangan sampai diambil semua gitu. Mungkin konteksnya dalam penelitian dan pengabdian di situ. Dan Bapak Ibu yang mungkin yang lektor atau lektor kepala melihat secara umum persyaratan ini, mungkin bertanya-tanya, oh berarti kalau begitu Bapak Ibu atau saya harus supaya dapat peluang dapat penelitian OPR, saya harus mengajukan di DPPM dulu. Ya betul Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus mengajukan di DPPM dulu.
atau Bapak Ibu nanti bisa mengikuti skim risetmu yang akan kita buka di bulan September. Jadi Bapak Ibu catat dulu waktunya di bulan September yang ikut sosialisasi di hari ini. Bapak Ibu yang punya jenjang jabatan rektor ke atas, yang belum dapat DPPM, ya hibah DPPM, nanti ditunggu kabar selanjutnya terkait risetmu di bulan September. Mudah-mudahan UM Metro insya Allah bisa ikut kembali di risetmu, Bapak Ibu bisa mengajukan di skema itu. Dan sepertinya peluangnya lebih besar ya, karena sudah tersaring. Yang menang DPPM itu sudah tidak bisa mengajukan lagi yang di risetmu gitu. Jadi insya Allah peluang lebih besar. Oke, begitu Bapak Ibu, mungkin saya tutup presentasi saya dengan pantun. Berlayar sampan di tengah telaga, melihat ikan berenang tenang. Janji Cakep. luaran, terima kasih Tuhan. Janji luaran jangan terlupa untuk UM Metro yang terus berkembang. Terima kasih. Luar biasa. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Satrio. Untuk acara selanjutnya, penjelasan skema penelitian dan teknik pengusulan melalui SIM PPM. MPP. Kepada Pak Dr. Andiana Rasid, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Rektor, Pak Rektor Seno, dan Bapak Ketua LPPM, Pak Satrio, dan Ibu Kepala Pengabdian, juga Bapak Ibu dosen pengabdi dan peneliti di UM Metro yang saya hormati. Izin untuk share PowerPoint juga. Sudah muncul? Udah. Oke. PS. Baik. Ya. Secara umum, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala LPPM tadi, bahwa skim OPR penelitian maupun pengabdian ini secara umum tidak jauh berbeda dengan panduan-panduan sebelumnya. Hanya ada poin-poin khusus di mana skema ini dilakukan diversifikasi, dipecah-pecah menjadi beberapa skim, dan ini sesuai dengan plot yang ada di skim di DPPM. Kalau tujuannya juga kurang lebih sama, tadi sudah dijelaskan secara umum bahwa tujuannya untuk mengembangkan UM Metro dalam jumlah publikasi dan juga jumlah paten yang dimiliki, dan memperluas peta penelitian dosen dan rekan penelitian khususnya di kerjasama dengan lembaga lain, baik itu PTMA maupun PTUM lainnya. Nah, ini mungkin langsung ke poin intinya saja, bahwa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para penggi, di saat ini dimulai dengan dibukanya skim penelitian dasar yang terdiri dari PDP, penelitian pasca sarjana, PFR, terus PKPT, kerjasama, dan kerjasama luar negeri. Kemudian selanjutnya ada skim penelitian terapan. Nah, seperti yang sudah terpampang di sini, bahwa skim PDP itu hanya, atau OPR yang istilahnya sebelumnya kita kenal, itu OPR itu sekarang khusus untuk yang PDP ini, khususnya bagi dosen yang maksimum itu adalah asisten ahli. Jadi yang masih sudah memiliki NDN tapi masih tenaga pengajar itu bisa mengusulkan dengan jumlah dana sebesar 5 juta. Kemudian untuk penelitian pasca sarjana, tesis magister, itu stimulusnya 3 juta dengan dosen atau promotor pengusulnya, dosen-dosen yang ada di pasca ya. Nah, ini stimulusnya untuk mahasiswanya. Kemudian penelitian fundamental reguler ini PFR itu maksimum 10 juta. Nah, kemudian untuk penelitian kerjasama antar PT ini mengikuti arahan riset dari konsorsium PTMA yang nanti akan insya Allah dapat kita
sama-sama ikuti insya Allah di bulan September kalau ini salah. Khusus tadi penelitian kerjasama luar negeri memang jalurnya seperti ini 20 juta. Syarat-syarat khususnya ya sama seperti minimal lektor melibatkan 2 sampai 5 anggota dari UM Metro dan mitra internasional di mana ini punya syarat khusus yaitu menghasilkan dokumen MIA ya, bukan cuma MOA, jadi IA di mana dalamnya terdapat detail judul penelitian yang disahkan oleh lembaga yang berwenang mengelola penelitian di lembaga masing-masing. Nah, untuk yang penelitian terapan ini kalau kemarin kita punya OPR yang sederhana untuk terapan, mungkin kalau di saat ini di OPR kita itu menggunakan sama dengan skim yang ada di DPPM, yaitu ada penelitian terapan luaran prototipe dan penelitian terapan luaran model. Nah, selain dari PDP ini dan juga penelitian kerjasama luar negeri, semuanya itu harus melalui dulu mengikuti pengusulan di DPPM. Setelah mungkin tidak berhasil didanai, maka baru bisa diikutkan seleksi dalam OPR di LPPM UM Metro. Nah, kalau yang PDP ini sifatnya sangat terbuka, sama dengan risetmu dan lain-lain, itu nanti maksimum asisten ahli dan akan dilakukan proses review selanjutnya. Ini persyaratan umum yang khususnya untuk skim UPR di PDP harusnya ya. Jadi kualifikasi S2, MDN, satu tim terdiri dari 2 sampai dengan 5 orang. Kemudian 3 tahun terakhir belum mendapatkan OPR penelitian lebih dari 2 kali. Dan pada saat penelitian itu tidak sedang mendapatkan penelitian dana penelitian dari sumber lain. Jadi saat ini yang kemarin mendapatkan OPR tahun berjalan atau yang sedang mendapatkan di BPM itu tidak bisa mengikuti skim OPR tahun ini. Jadi bisa bersabar untuk skim OPR tahun depan. Nah, kemudian apabila di saat yang sama pengusul sedang mengusulkan penelitian dari sumber lain dan mendapatkan pendanaan, maka bisa mengalihkan ketuanya ke anggota yang lain. Dan setiap dosen hanya diperkenankan mengusul 1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota. Enggak berarti. Aku kadang mau kok kayak gas ya. Berarti ya enggak berarti. Enggak berarti. Ambu-ambunan baik-baik. Bagi pengusul yang belum menyampaikan laporan luaran atau tagihan di tahun sebelumnya itu tidak diperkenankan mengusulkan penelitian OPR di tahun yang ditawarkan. Jadi misalnya yang 2024 kemarin masih belum melakukan penyelesaian luaran, tidak bisa mengikuti yang tahun ini. Tidak sedang tugas belajar, izin belajar atau cuti. Ikut di OPR di tahun berjalan. Luaran wajibnya untuk skim PDP itu bentuk laporan akhir sama dengan publikasi nasional Sinta 1 sampai 6. Terserah mau Sinta 1 sampai 6. Kemudian penelitian tesis itu laporan wajibnya laporan akhir dan Sinta 1 sampai 4 atau internasional bereputasi. Yang PFR itu adalah laporan akhir dan Sinta 1 sampai 3 atau internasional bereputasi. Jadi dua-duanya PFR dan PKPT ini sama luarannya level Sinta 1 sampai dengan 3 dan internasional bereputasi. Kalau kemudian untuk yang terapan ini ada satu model untuk yang luaran model itu satu model yang telah diuji di lingkungan pengguna sebelumnya dan laporan visibility product. Untuk yang luaran prototipe itu ada yang monotahun dan multitahun. Yang monotahun itu satu perwarupa yang telah diuji secara resmi ya, misalnya CNSMI itu. Dan ini kayaknya untuk yang terapan ini memang agak berat. Kita danai ya. Dan sebenarnya belum ada yang mengusulkan laporan visibility product yang dikembangkan. Untuk yang multi tahun yaitu sama purwarupa yang sudah diuji di lingkungan sebenarnya
yang terbatas dan didaftarkan ya, jadi belum bisa, prosesnya masih didaftarkan. Kemudian di tahun kedua itu perwarupannya sudah diuji oleh lembaga resmi, dan juga ada laporan visibility studi produk. Satu hal yang membedakan hibah OPR ini dengan penelitian hibah lainnya, meskipun angkanya ya karena kita lembaga swasta ya bukan milik negara gitu yang uangnya cukup banyak. Setiap luaran-luaran yang diwajibkan ini nanti masih bisa mengklaim stimulus insentif publikasi melalui UPI ya. Jadi misalnya PFR misalnya nanti luarannya itu Scopus Q1 misalnya. Jadi nanti masih bisa mendapatkan insentif lagi dari UPI ya, senilai dengan yang sudah ditentukan ya, 20 juta atau 19 juta gitu ya. Untuk kalau di apa namanya, hibah yang lainnya itu kan sudah include dengan eh, uang yang sudah terima. Jadi luaran wajib itu sudah include dari uang yang diterima. Ini proses usulan penelitian secara umum, hanya dari mulai pengusul melakukan submission proposal ke web SIM PPM seperti yang sudah sebelumnya ya, cukup mudah kan. Dan ini untuk bagi dosen-dosen yang masih tenaga pengajar yang belum terbiasa nanti di SKIM DPPM bisa belajar melalui SIM PPM ini karena kurang lebih ya secara sistem sama. Kemudian LPPM melakukan seleksi administratif, kelengkapan, ada font, uji plagiasi juga ya. Dan ini mohon maaf untuk meskipun OPR yang kemarin itu sudah dilakukan, itu masih ada kesalahan-kesalahan administratif baik kelengkapan atau font ya. Kemudian ada juga yang uji plagiasi. Khususnya misalnya hal-hal sepele, misalnya font dan teknik pengutipan gitu misalnya. Secara administratif kalau di BPM itu kan langsung ditolak tanpa melihat substantif ya. Jadi harus lolos dulu di seleksi administratif. Ada kelengkapannya, fontnya, uji plagiasi, teknik pengutipan ya itu harus diikuti. Untuk template-nya nanti bisa di-download di web LPPM di dokumen mutu. Nanti itu juga sudah tersedia di sana. Dan kami harapkan dari LPPM tidak ada lagi mana ini di-share di grup ini ya. Karena LPPM juga butuh pengunjung web LPPM agar bisa meningkatkan jumlah pengunjungnya. Kemudian tahap selanjutnya LPPM melakukan distribusi proposal kepada para reviewer untuk melakukan seleksi substantif, blind review ya, 2 reviewer dalam satu proposal, 2 reviewer. Kemudian reviewer melakukan penilaian, kemudian LPM mengumumkan pemenang dan membuat kontrak hibah OPR yang didanai. Nah, khusus untuk penilaian yang lainnya, untuk administratif itu termasuk uji plagiasi 30%. Jika lebih dari itu, maka tidak akan diajukan kepada penilai reviewer dan dinyatakan gugur. Kemudian proposal yang belum mendapatkan biaya dari UPM itu dapat dilakukan penelitian menentukan diri atau melalui dana prodi biasanya gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Satrio bahwa aspek yang dinilai atau diprioritaskan itu kesesuaian dengan roadmap penelitian dan juga range penelitian dan research group yang ada di UM Metro. Jadi tadi misalnya sekecil apapun ya penelitiannya, baik itu PDP maupun BFR, kalau misalnya melibatkan mitra PT lain, baik itu PTMA atau PT kerjasama dengan PTMA lain, itu pasti memiliki nilai yang lebih unggul. Kemudian ada sistematika dan substansi serta luarannya. Originalitas dan kemutahiran ini nanti oleh para reviewer ya, dan kesesuaian tim dengan pelibatan mahasiswa. Begitu juga dengan pelibatan mahasiswa ini khususnya untuk PDP, dosen pemula, di skim-skim DPPM itu semuanya pasti mencantumkan harus adanya pelibatan mahasiswa. Dan ini nanti bisa difasilitasi di web SIM PPM, di situ nanti sudah tinggal masukkan NPM mahasiswa saja. Nanti akan muncul namanya.
Nah, kemudian pelaksanaan penelitian dimulai dari penandatanganan kontrak, kemudian Ketua LPPM menerbitkan surat izin penelitian, kemudian meminta kepada mitra untuk melakukan survei kepuasan. Ini nanti URL-nya sudah tersedia, dan bentuk lampiran keterlibatan mahasiswa, baik untuk foto, deskripsi, atau surat keterangan bukti yang lainnya, misalnya rekognisi bahwa mahasiswa ini ikut melakukan penelitian selama beberapa bulan dan direkognisi di mata kuliah, misalnya metopen atau apa. Nah, ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Satria tadi, jadwal pelaksanaan estimasi dari mulai 22 Juli sampai dengan 11 Agustus. Nah, seleksi proposalnya 7 sampai 9. Ini sudah bisa mulai mengusulkan Bapak Ibu semua dari mulai besok. Instrumen pelaksanaannya ada logbook manual yang bisa Bapak Ibu buat sendiri, nggak usah yang ribet-ribet ya, yang simpel-simpel saja. Kemudian ada monitoring, laporan akhir, seminar hasil, dan pengecekan pasca penelitian, khususnya kelengkapan luaran, karena kami juga membuat data tabel penelitian mana saja yang masih belum bisa menyelesaikan luarannya sampai dengan laporan akhir 100%. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, Mas Arwan. Mas Arwan. Ya, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, mengenai teknis pengusulan skema pengabdian dan luaran yang diharapkan oleh Ibu Dr. Eri Prawati, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Arwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Ketua LPPM, yang kami hormati Kepala Puslit, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen peneliti dan pengabdi. Izinkan saya menyampaikan sosialisasi PKM pelaksanaan tahun 2025-2026. Sudah tampak ya Bapak dan Ibu? Sudah kelihatan? Bu. Terlihat, Sudah, Bu. terlihat, Bu. Dalam? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Ya, oke, saya lanjutkan. Tema jadi untuk program pengabdian masyarakat sama dengan tema di DPPM. Jadi ada green economy, blue economy, pariwisata, teknologi dan alat kesehatan, dan digital ekonomi. Kemudian aktor dan peran dalam program PKM ini, tim pelaksana, dosen tetap NIDN Universitas Muhammadiyah Metro, tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar. Kemudian perguruan tinggi pelaksana, tempat dan dosen pelaksana ya di UM Metro. Kemudian mitra sasaran kelompok masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program PKM ini. Kemudian mitra pemerintah daerah atau desa. Jadi institusi pemerintahan di mana kelompok masyarakat atau mitra sasaran bernaung yang mendukung pelaksanaan kegiatan baik dalam kebijakan dan atau pendanaan serta menjamin keberlanjutan kegiatan PKM. Kemudian proses pengajuan atau seleksi pelaksanaan dan pelaporan program PKM ini secara terintegrasi melalui SIM PPM. SIM PPM ini ada di web LPPM. Dari ini ada linknya simpppm.ummetro.ac.id. Kemudian
tahapan pengelolaan melalui SIM PPN itu melalui pertama dari pengumuman. Pengumuman dibuka mulai tanggal 22 Juli 2025 dan ditutup sampai tanggal 5 Agustus 2025. Kemudian tim ketua mengusulkan melalui SIM PPM. Dari SIM PPM itu kemudian kami seleksi, kemudian penunjukan reviewer, reviewer mereview satu reviewer itu satu proposal di review dua reviewer, kemudian baru penetapan pendanaan proposal. Kemudian yang kelima pelaksanaan kegiatan PKM, yang keenam pengawasan, yang ketujuh pelaporan, yang kedelapan penilaian luaran. Kemudian peta skema pengabdian kepada masyarakat. Skema kalau di OPR ada skema mengikuti DPPM ya. Skemanya ada skema pemberdayaan berbasis masyarakat, skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan, dan skema pemberdayaan berbasis kewilayahan. Kebetulan di UN Metro ada 12 proposal yang diajukan ke DPPM. Dan alhamdulillah 100% 12 proposal itu didanai. Insya Allah yang 3 ini segera menyusul ya, didanai juga. Jadi untuk yang merah ini, yang pemberdayaan kemitraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, itu kami tidak mendanai untuk tahun ini. Jadi kami hanya mendanai pemberdayaan masyarakat pemula. Nah, untuk masyarakat pemula. Untuk skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan, alhamdulillah masih dibuka ya, masih dibuka untuk pengusulan proposal. Ini ya, skema pengabdian yang masih dibuka, yang pertama skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Yang pertama pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah atau PM UPUD. Nah, itu masih dibuka sampai tanggal 31 Juli. Kemudian skema pemberdayaan berbasis kewilayahan. Nah, berbasis kewilayahan ini eh, ini yang diterima pemberdayaan wilayah atau PW. Kemudian yang kedua pemberdayaan desa binaan atau PDB. Nah, ini bisa tolong Bapak dan Ibu dosen pengabdi bisa dicek eligible-nya apakah ketiga ini bisa diusulkan dari eligible. Kalaupun misalnya Bapak Ibu sudah eligible dan tidak ada usulan, bisa ke LPPM karena kami ada stok untuk tempat dan lokasinya ya. Jadi bisa menghubungi kami. Jadi biar ada banyak pendanaan dari DPPM. Nah, yang selanjutnya yang masih dibuka juga ini usulan lain, yaitu mahasiswa berdampak. Ini juga bisa dilihat eligible Bapak dan Ibu pengabdi, skema pemberdayaan masyarakat oleh BEM. Nah, ini PMBEM dibuka dari tanggal 13 Juli dan ditutup 31 Juli, sama dengan kewirausahaan dan kewilayahan tadi. Nah, itu skema yang masih dibuka di DPPM. Kemudian ini salah satu contoh daerah pemberdayaan. Dan ini yang pengolahan ikan tadi menjadi ini. Jadi pengolahan ikan dari hulu, dari kita tempat pelelangan ikan bisa diolah menjadi bentuk ini ikan olahan tahu atau nugget dan lain-lain. Itu contoh. Kemudian skema OPR yang tahun ini hanya mendanai skema pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP. Skema pemberdayaan pemula itu memberikan kesempatan kepada dosen pemula untuk memperkenalkan teknologi atau inovasi sederhana kepada masyarakat. Durasi pelaksanaan itu 6 bulan hingga 1 tahun dengan dana sebesar 3 juta per tahun.
Kemudian persyaratan pengusul menjadi program pengabdian kepada masyarakat. Tim pengusul eh, harus terdiri dari dosen tetap UM itu yang sedang tidak dalam status pembinaan atau terkena sanksi. Kemudian berjalan berarti yang DPPM juga itu tidak boleh mengajukan kalau sudah menjadi anggota di tempat lain. Kemudian tanggung jawab luaran, pengusul yang memiliki tanggung jawab luaran sesuai skema ya, tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggung jawabnya. Jadi dia masih belum menunjuk luaran wajibnya belum terselesaikan. Jadi wajib melunasi tanggung jawabnya. Kemudian ketua pengusul itu dosen yang memiliki NIDM atau nomor induk dosen khusus NIDK atau nomor unit pendidik dan NUPTK. Nah, dosen juga harus memiliki ID Sinta dan berstatus aktif di PDP sebagai asisten ahli dan diprioritaskan memiliki ID Sinta. Jadi mohon maaf untuk yang lektor bisa mengusulkan ke DPPM atau risetmu yang bulan September insya Allah dibuka. Kemudian untuk anggota pengusul itu dosen yang memiliki NIDN, NIDK, NUPTK, dan yang bisa kemudian mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa yang berstatus aktif di UM Metro. Kemudian masyarakat umum identitas atau NIK yang berstatus aktif dalam kegiatan terkait. Semua anggota tim pengusul hanya berstatus aktif di PD Dikti atau yang sedang belajar atau yang sedang tugas belajar dengan ketentuan tidak meninggalkan pekerjaan yang mengidentifikasi bahwa dosen atau anggota tersebut tidak aktif. Itu sebagai anggota. Kemudian ini timeline dari OPR. Jadi sosialisasi ini tanggal 22 Juli, tanggal 21 Juli ini sosialisasi hari ini. Kemudian penerimaan proposal mulai besok ke tanggal 22 Juli sampai 5 Agustus 2025. Kemudian penyamaan persepsi tim reviewer itu tanggal 5 Agustus. Kemudian seleksi proposal 7 Agustus sampai 9 Agustus. Kemudian pengumuman pemenang, insya Allah kalau tidak ada kendala itu diumumkan pada tanggal 11 Agustus. Kontrak penelitian setelah Pagu pertama ya Pak, jadi 16 Bapak dan Ibu 16 September 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ibu Dr. Eri Tawati selaku Kepala Pengabdian kepada Masyarakat, dan diucapkan terima kasih pada Pak Dr. Andiana Rosid yang sudah menyampaikan skema penelitian dan teknis pengusulan melalui SIM BPM serta harap diselesaikan. Monggo Bapak Ibu. Mas Arwan, Ya, halo, halo. apakah terdengar suara saya? Terdengar Pak. Oh, gini. Enggak, itu tadi kan ada apa ya? Kalau panduannya nanti ada ya. Yang tadi loh ya ada kriteria yang boleh dan tidak boleh untuk mengusulkan tadi kan. Di antaranya tadi kan yang punya hutang itu ya. Nah, itu gimana? Apa yang bersangkutan diberitahu itu bahwa Anda masih punya hutang ini gitu. Sehingga belum bisa mengikuti usulan OPR di tahun ini gitu. Atau biar merasa sendiri gitu loh. Nanti jangan-jangan lupa. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, halo. Mohon izin nanya Mas Arwan. Ya, Pak. Iya, tadi sekilas saya
mencermati ada terkait penilaian dari reviewer 1 dan 2. Nah, eh, apa tadi kalau misalkan jaraknya lebih tambahan reviewer ketiga gitu ya. Tadi kayaknya Pak Satria ya. Mungkin eh, apa namanya? Saya pernah apa namanya dari teman-teman yang di kemahasiswaan khususnya, kalau di tingkat DPPM saya belum pernah dengar. Mungkin terkait 2 reviewer penilai itu, kalau di kemahasiswaan itu ada toleransi batas kesenjangan maksimal selisih gitu misalkan. Misalkan kalau satu proposal 500, nah itu misalkan antara reviewer 1 dan reviewer 2 total penilaian itu nggak dua kesenjangan yang terlalu jauh gitu. Kalau di kemahasiswaan mungkin ada seperti itu. Cuman kalau yang di kita tadi ada reviewer ketiga Pak ya. Nah itu eh, kok saya baru ini juga tahu informasinya kalau ada reviewer ketiga. Oh, Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ini. Ya, terima kasih kepada Pak. gimana ini? Mungkin bisa langsung dijawab. Di grup proyek gizi ya, yang Nata, Tape, Yogurt itu loh. Itu kemarin itu kan hasilnya, apakah itu modul, kemudian ada leaflet atau brosur dan artikel itu kan semuanya ada revisi. Iya, Pak. Itu revisinya juga di mana? Di Oh, baik untuk Bapak Ketua LPPM maupun Kapusrid dan Kepala PKM untuk menjawab dari 2 pertanyaan Pak Handoko dan Pak Fajri. Monggo. Tes 1, 2, 3. Terdengar. Terima kasih Pak Handoko untuk pertanyaan apakah yang terkait hutang itu ditanyakan ataupun kesadaran sendiri. Jadi memang yang beberapa waktu lalu, plus berapa gitu ya, setelah luaran OPR di tahun 2024 kita sampaikan, itu memang kita share ya di grup PPM terkait beberapa dosen yang luarannya belum tercapai. Terutama banyak sekali para peneliti, ketua peneliti yang mengusulkan hibah riset grup gitu ya. Karena luarannya memang agak berat sih, cinta apa namanya, maaf, Scopus ya, apa namanya, Scopus ya, di berapa gitu ya, Scopus internasional. Jadi memang beberapa waktu lalu yang tidak memenuhi luaran sudah kita sampaikan di grup, dan insya Allah nanti eh, masukan dari Pak Handoko ya, dapat aja para peneliti ini lupa, jadi nanti kita akan japri. Terima kasih Pak Handoko sarannya, nanti mungkin akan kita japri teman-teman dosen yang masih punya hutang luaran dari OPR tahun 2022 sampai 2024 ya, karena sudah N+1. Jadi yang sudah N+1 tapi luarannya belum selesai, ini nanti insya Allah kita akan japri ya, kita tagih dan tidak kita umumkan di grup PPM, karena ini hutang. Ya, Terus berikutnya Japri. ya, ya di japri, insya Allah ya Pak. Ya, Nah, namun ini kita kemarin sudah, kalau yang sampai selama ini kita sudah di japri Pak, sama dosen-dosen peneliti yang punya hutang luaran ya. Itu alhamdulillah memang luarannya ada yang Scopus saat ini dia sudah proofreading. Maka ini barusan saja di japri ke kita ke LPPM. Terus ada yang sudah ternyata dari OPR itu bisa publis ke SINA 2. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu ya Bapak Ibu yang di Memang itu waktu itu sudah disampaikan untuk penelitian internasional. Mungkin Pak Nego sedang mengurangkan hadir, tapi untuk panduannya semua sudah, panduan dan template itu sudah tersedia di LPPM UM Metro. Tetap dari awal pengusulan itu harus melibatkan penulis luar negerinya, siapa-siapanya, baru nanti dalam proposal itu juga sudah ada eh, draft kerjasamanya begitu. Jadi, Ya, cukup Pak. Terima kasih. kita
Baik, terima kasih Bapak Nego dan penjelasannya kepada Bapak Satrio dan Bapak Dr. Andiana Rashid. Untuk Bapak Ibu dosen yang lain, ada yang kurang jelas? Baik, karena tidak ada yang merespon lagi, artinya sudah jelas ya Pak. Mereneng kopi ini tadi ini. Untuk semua ngeres. Ayo sambil ngopi-ngopi. Ye, sampun. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih acara tentang sosialisasi panduan hibah skim OPR tahun akademik 2025-2026 sudah diresmikan oleh Bapak Rektor dan Bapak Ketua LPPM. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak salah kata yang disampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdan. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat Pak Ustadz Haryanto kayaknya lagi perjalanan. Semangat. Semangat. Perjalanan ya, nampingnya mahasiswa ya. Iya, lagi tawaf. Mas. Ya, ilahin aja ya. Alhamdulillah. Pun Pak Ustadz, izin live dulu.